Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Kali ini saya akan membahas mengenai topik 5, manajemen dan kesehatan babi, yaitu tentang cara pengelolaan limbah yang baik. Di dalam mengelola suatu peternakan, banyak hal yang harus ditangani. Salah satunya itu menangani limbah ternak. Perencanaan pengelolaan limbah ternak yang baik dapat menghindari terjadinya kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti berbagai macam penyakit ternak, adanya protes dari warga setempat mengenai bau yang tidak enak, dan juga kerusakan kondisi lingkungan akibat terjadinya penumpukan limbah. Sebelum mengetahui cara pengolahan limbah yang baik, kita harus mengetahui terlebih dahulu sistem pemeliharaan ternak itu sendiri. Ada 3 sistem pemeliharaan ternak. Yang pertama, sistem ekstensif, yang kedua, sistem intensif, dan yang ketiga yaitu sistem campuran antara ekstensif dan juga intensif. Yang pertama, sistem ekstensif, di mana sistem pemeliharaan ternak ini membiarkan hewan menghabiskan waktunya di luar kandang untuk mencari makanannya sendiri. Yang kedua yaitu sistem intensif, di mana sistem pemeliharaan ini hampir seluruh waktu dari hewan tersebut dihabiskan di dalam kandang dan makanannya pun disediakan secara khusus di dalam kandang. Dan yang terakhir yaitu sistem campuran antara pemeliharaan ekstensif dan juga intensif, di mana di dalam sistem ini ternak dipelihara di 2 tempat, yaitu pada waktu tertentu dibiarkan di padang penggembalaan atau pastura, dan pada waktu tertentu ternaknya dimasukkan ke dalam kandang untuk dipelihara secara intensif. Ketiga sistem tersebut memiliki pengaruh besar terhadap produksi ternak, produksi limbah, dan juga kondisi lingkungannya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pengertian limbah. Apa itu limbah? Limbah merupakan buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik atau rumah tangga, yang kehadirannya tidak dikehendaki karena tidak memiliki nilai ekonomis. Sedangkan limbah ternak yaitu sisa buangan yang dihasilkan dari suatu usaha peternakan seperti rumah potong hewan, pengolahan produk ternak, dan juga pemeliharaan ternak. Kemajuan industri peternakan meningkatkan banyaknya problema yang berkaitan dengan cara pengelolaan limbah. Banyak usaha yang dilakukan untuk menjaga agar ternak, peternak maupun lingkungannya terbebas dari segala macam penyakit yang disebabkan oleh limbah. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk membuat perencanaan pengelolaan guna mengurangi dampak-dampak yang dihasilkan oleh limbah tersebut. Yang pertama, pengelolaan yang baik. Manajemen pengelolaan ini dapat dilakukan dengan menyinergiskan antara usaha peternakan dengan pertanian, perkebunan, maupun perikanan. Dengan cara ini, problem limbah ternak dapat diatasi karena kotoran atau limbah ternak tersebut dapat digunakan sebagai pupuk dan makanan ternak. Yang kedua, cara pengelolaan limbah ekskreta. Secara umum, dapat dikatakan bahwa penanganan limbah ternak dapat dilakukan dengan memproses limbah secara fisik, kimiawi, dan juga biologi. Tujuan utama dari pengelolaan limbah ini adalah untuk mengurangi atau menghilangkan komponen limbah yang dapat menyebabkan polusi terhadap lingkungan, air, tanah, dan juga udara. Yang pertama yaitu proses pengolahan limbah ekskreta secara fisik, di mana proses ini sering disebut sebagai pengolahan primer. Proses ini merupakan proses termurah dan juga termudah. Metode ini biasanya digunakan untuk memisahkan partikel-partikel padat yang ada di dalam limbah. Beberapa kegiatan yang termasuk ke dalam proses pengolahan secara fisik antara lain sedimentasi dan juga filtrasi. Proses pengolahan limbah secara fisik ini dapat dilakukan dengan cara pengaringan. Yang kedua, pengelolaan ekskreta secara kimiawi. Proses ini biasanya disebut dengan pengolahan sekunder dan biasanya relatif lebih mahal dibandingkan dengan pengolahan primer atau proses pengelolaan limbah ekskreta secara fisik. Metode ini umumnya digunakan untuk mengendapkan bahan-bahan berbahaya yang terlarut di dalam limbah cair menjadi padat. Pengelolaan dengan cara ini meliputi proses-proses flokulasi dan juga koagulasi. Penanganan limbah ekskreta melalui proses kimiawi dapat dilakukan dengan cara menambahkan zat atau bahan-bahan kimia tertentu. Yang ketiga yaitu proses biologis. Pengolahan secara biologis merupakan tahap akhir dari pengolahan bahan-bahan organik yang terkandung di dalam limbah. Yang termasuk di dalam pengolahan biologis ini yaitu ada proses penanganan yang terjadi secara aerobik dan juga anaerobik. Yang pertama yaitu proses aerobik. Proses ini adalah proses yang dapat terjadi dalam keadaan adanya oksigen. Keberadaan oksigen dapat membantu mengaktifkan bakteri tertentu yang bekerja dalam proses penanganan limbah. Faktor yang mempengaruhi proses mikrobiologi yang terjadi pada kondisi aerob adalah yang pertama, komposisi
dengan tanpa adanya oksigen. Sekian video saya kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih, dadah!